Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya. Saya Dea Kusuma Dewi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dari Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat datang kepada adik-adik yang baru datang ke channel saya, yang baru bergabung ke channel saya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari channel ini. Dan kepada siswa-siswi di kelas saya yang saya pegang, saya sudah menyiapkan grup Telegram untuk kita berdiskusi. Tapi kalian juga bisa berdiskusi lewat kolom chat di video ini. Saya juga telah menyiapkan kolom absensi di Telegram, nanti kalian tinggal klik hadir saja di sana. Nanti akan muncul nama-nama kalian beserta waktu kalian hadir, pukul berapa-berapanya. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran, akan saya tanya dulu nih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap ya, semoga kalian baik-baik saja. Yang sehat selalu disehatkan dan selalu jaga kesehatan, dan yang sakit semoga disehatkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa bertemu secara langsung gitu ya di kelas offline, bukan secara virtual terus-menerus. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas semua materinya melalui PowerPoint. Alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan dulu alat-alat tulis yang akan kalian gunakan, karena mungkin kalian akan mencatat beberapa poin penting yang diberikan oleh saya. Dan juga nanti kalian ada beberapa soal yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan hari ini juga. Jadi kalian harus siap-siap. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar apa sih himpunan itu? Atau mungkin ada yang pernah baca, pernah lihat apa sih himpunan itu? Ya, mungkin di antara kalian ada yang udah tahu, ada yang belum tahu tentang himpunan. Jadi untuk yang belum tahu dan yang udah tahu, biar lebih tahu, kita belajar hari ini tentang himpunan. Tuh ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita harus bisa harus tahu gitu konsep himpunan itu seperti apa. Cara menyatakan himpunan itu bagaimana? Cara menyajikannya itu apa saja gitu. Caranya tuh ada beberapa cara gitu. Selanjutnya kita juga harus tahu konsep himpunan kosong, himpunan semesta juga, dan diagram Venn. Oke. Jadi kita akan membahas semua itu dalam video ini. Nah, selanjutnya lihat contoh ini. Nah, ini ada gambar pembagian grup Piala Dunia 2018. Ada 8 grup. Nih, di grup A anggotanya itu ada Rusia, ada negara Saudi Arabia, ada negara Mesir, dan negara Uruguay. Di grup B anggotanya itu Portugal, Spanyol, Maroko, dan Iran. Di grup C ada Prancis, Australia, Peru, Denmark. Selanjutnya, kalau Argentina, Islandia, Kroasia, dan Nigeria itu termasuk ke dalam grup D gitu, dan seterusnya sampai grup H. Jadi ini tuh ada 8 grup ya, 8 kelompok. Nah, kelompok ini bisa disebut himpunan, tapi ada juga beberapa kelompok yang bukan disebut himpunan. Kita lihat ya pengertian dari himpunan. Nah, pengertian dari himpunan. Himpunan adalah istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika. Tapi tidak semua kelompok atau kumpulan termasuk himpunan. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak sih jawabannya? Kita lihat ya pengertian selanjutnya. Himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas gitu. Jadi maknanya itu jelas. Contohnya ada nih. Contoh himpunan. Yang pertama itu kumpulan yang termasuk himpunan. Jadi kumpulan itu ada yang disebut himpunan, ada yang bukan. Nah, kalau ini kumpulan yang termasuk himpunan, yang memenuhi kriterianya lah gitu. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Itu kan maknanya jelas, artinya jelas. Jadi sekumpulan siswa, segerombolan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jelas kan artinya? Selanjutnya ada kumpulan siswa laki-laki. Itu juga jelas. Sekarang kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M.
Ini juga jelas, ada mangga, manggis, melon, dan lain sebagainya. Jelas kan? Artinya jelas gitu ya. Selanjutnya nama-nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Misalkan ada Surabaya, Surakarta, Subang, Sumedang, dan lain-lain. Selanjutnya ada kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini juga jelas ya. Bisa disebutkan anggota-anggotanya gitu. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini juga jelas, kalian sudah tahu kan kumpulan negara di Asia Tenggara itu apa saja. Nah, sekarang contoh kumpulan yang bukan himpunan. Kenapa kumpulan kota-kota besar di Indonesia itu bukan termasuk himpunan? Ada yang tahu jawabannya? Kalau yang tahu jawabannya, coba ini stop dulu videonya, terus kalian tulis di kolom komentar. Lalu lanjut lagi untuk mengetahui jawabannya sebenarnya apa. Ada yang tahu gak? Jadi kota-kota besar di Indonesia itu kan maknanya belum jelas ya. Jadi misalkan menurut saya Yogyakarta itu adalah kota yang besar, tapi menurut kalian Yogyakarta itu kecil gitu kan, sama Bandung aja gedean Bandung gitu kan misalkan. Terus selanjutnya ada kumpulan orang kaya di Indonesia. Misalkan si kumpulan ini tuh ada si A, B, C, tapi kata saya misalkan mereka tuh belum termasuk orang kaya gitu, tapi kata kalian mereka itu udah termasuk orang kaya. Nah itu kan belum jelas ya artinya. Selanjutnya kumpulan siswi yang cantik yang ada di sekolah kamu. Misalkan ada sekumpulan cewek nih, terus disebut kumpulan yang cantik gitu, tapi kan belum tentu gitu. Dari sebagian orang emang menyebut mereka cantik, tapi sebagian orang lain enggak, biasa aja, ada kok yang lebih cantik, nah gitu kan biasanya. Ada kok yang lebih ganteng gitu kan. Jadi maknanya tuh belum jelas gitu. Selanjutnya ada kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Misalkan kumpulan pelajarannya itu ada matematika, IPA, bahasa Inggris misalkan. Tapi kan tidak semua siswa yang menyukai pelajaran itu gitu. Jadi itu belum tentu gitu, pelajaran itu belum tentu disukai semua siswa, karena ada juga beberapa siswa yang menyukai olahraga, seni, dan lain sebagainya. Nah ini nih, selanjutnya ada kumpulan makanan yang lezat. Ini juga belum tentu dan belum jelas arti maknanya gitu, karena menurut saya lezat, tapi menurut kalian belum tentu lezat, ya kan? Jadi yang termasuk bukan himpunan itu ya kumpulan yang emang belum jelas maknanya gitu, teman-teman. Nah, ini contoh lagi nih. Himpunan sayur-sayuran, anggotanya itu kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Bisa disebutkan juga dengan anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Ini seperti tadi yang saya singgung di awal yang grup Piala Dunia itu. Nah, ini tuh juga selanjutnya ada ini nih, bayam, sayuran. Nah, lambang ini apa sih? Kok ada lambang tiba-tiba? Jadi ini artinya elemen atau anggota. Jadi ini adalah simbol dari sebuah simbol yang ada di himpunan gitu. Jadi dibacanya bayam anggota sayur-sayuran gitu. Jadi ingat ya, ini anggota gitu, dari elemen katanya. Selanjutnya himpunan bumbu dapur, anggotanya terdiri dari bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Ini juga bisa dibaca sebagai enggak. Kalau ini contohnya beda lagi nih. Ikan bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Coba di sini, di sebelah sini ada ikan nggak? Nggak ada kan? Kalian juga udah tahu kalau ikan mah bukan bumbu dapur ya, tapi itu bahan makanan, bahan pokoknya gitu yang akan dibumbui oleh bumbu dapur. Nah, ini bisa ditulis juga. Nah, kayak gini. Ikan, tadi kan kalau ini anggota, kalau ini dicoret E-nya, jadi apa dong artinya? Artinya bukan anggota, ya kan? Jadi dibacanya ikan bukan anggota dari himpunan bumbu dapur, gitu teman-teman. Kalau ini anggota, kalau E-nya dicoret, itu artinya bukan anggota. Ingat-ingat ya. Selanjutnya ada cara menyatakan himpunan.
Nah, cara menyatakan himpunan yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya. Nah, contohnya himpunan A ini ada 3, 5, dan 7. Jadi kita tulis semua anggotanya gitu. Terus yang B 2, 3, 5, 7. Yang C anggotanya itu A, I, U, E, O gitu. Kita tulis aja semua anggotanya. Nah, yang D juga ya seperti itu. Terus yang E juga tulis gitu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu itu misalkan himpunan warna-warna pelangi. Nah, ini jawabannya. Kita tulis aja jawabannya semuanya. Semua anggotanya kita tulis. Selanjutnya, yang kedua itu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi ada deretan bilangan ganjil nih yang lebih dari 1 itu berapa aja sih? Jadi antara 1 dan 8. Nah, kita sebutkan anggota-anggota yang antara bilangan 1 dan 8. Misalkan ada 3, ada 5, dan ada 7. Yang kedua, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Yang ketiga, C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Apa saja misalkan huruf vokal dalam abjad Latin tuh ada A, I, U, E, O gitu ya kan. Selanjutnya D adalah himpunan bilangan bulat gitu. Yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya nih, ini mungkin agak ribet tapi kalau kalian ngerti nggak akan ribet sih ini. Jadi misalkan ini mungkin ribetnya tuh gara-gara simbol aja, tapi insya Allah kayaknya akan ngerti. Himpunan A, ini tuh tanda kurung kurawa. Oh iya, jadi himpunan itu ditandai atau tanda dari himpunan itu adalah menggunakan kurung kurawal gitu nih, kurung kurawal. Jadi si kurungnya tuh enggak melengkung atau enggak kurung siku, tapi harus kurung kurawal, harus, itu wajib. Nah, ini X di mana 1 kurang dari X kurang dari 8, di mana X adalah bilangan ganjil. Dibacanya gimana sih ini? Dibacanya A adalah himpunan yang anggotanya semua X demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Yang ini nih, yang B. Ada himpunan B. Himpunan B ini dibacanya gimana? Coba. Ada yang tahu gak? Ya, jadi dibacanya itu B adalah himpunan yang anggotanya Y di mana Y-nya itu kurang dari 10 dan Y-nya itu adalah bilangan prima gitu. Dan yang C ini dibacanya C adalah himpunan yang anggotanya adalah Z di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin gitu. Kalau kalian ada yang belum mengerti, silakan tanya aja di kolom komentar. Atau nanti saya akan bahas lagi di contoh latihan. Contoh soal. Selanjutnya ada himpunan kosong. Kalau himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya kan? Namanya juga kosong, berarti nggak ada anggotanya dong gitu. Nah, notasi dari himpunan kosong adalah kurung kurawal 2 saling berhadapan tapi tidak ada apa-apa di dalamnya, jadi udah aja kosong gitu kan, tidak memiliki anggota, atau 0 dicoret. Nah, ini tanda dari himpunan kosong ya, harus diingat. Selanjutnya contoh nih, misalkan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kalian juga kan udah tahu ya kalau cacah itu paling kecilnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 tidak ada. Artinya himpunan tersebut kosong. Selanjutnya adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kalau bilangan bulat gak ada ya, adanya bilangan pecahan, bilangan desimal tuh ada. Selanjutnya ada himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ini juga gak ada ya, karena bilangan ganjil tidak bisa
tidak bisa dibagi dua. Nah, selanjutnya ada himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Nah, jadi notasi dari himpunan semesta itu adalah S. Contohnya nih, misalkan ada himpunan A, anggotanya itu 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bisa bilangan prima, bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah ya. Jadi semesta itu kumpulan dari himpunan-himpunan gitu. Coba nanti deh kita bahas lagi. Selanjutnya ada himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing adalah yang mungkin binatang ya kan? Binatang berkaki 4 itu juga bisa, atau binatang mamalia. Oke. Selanjutnya, nah ini nih contoh lain. Misalkan si semestanya itu adalah himpunan semua nama siswa di dalam kelas. Si himpunan A adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. Kalau himpunan B, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Kalau himpunan C, himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Jadi, si himpunan A, himpunan B, himpunan C itu termasuk ke dalam semesta. Jadi ada di semesta gitu. Nih, ini kan nih. Semesta ini, si kotak ini. Analoginya, si himpunan semesta itu adalah kotak ini, persegi ini. Nah, di dalam persegi ini ada lingkaran ini kan, ada 3 lingkaran. Lingkaran-lingkaran ini disebut himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, si ketiga himpunan itu terdiri di satu ruangan. Satu ruangan itu namanya himpunan semesta, si satu ruangan itu. Jadi himpunan semesta itu terdiri dari beberapa himpunan gitu. Selanjutnya ada diagram Venn. Jadi diagram Venn ini adalah salah satu cara juga untuk menyajikan himpunan. Nah, diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Maka nama diagramnya adalah diagram Venn gitu. Diagram Venn ini yang seperti gambar sebelumnya teman-teman, yang ini nih. Nah, ini disebut diagram Venn, kotak persegi gitu. Oke. Cara-cara untuk membuat diagram Venn, yang pertama itu himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Terus setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik, dan bila anggotanya suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan gitu. Nah, contohnya ini nih, misalkan diagram Venn dari himpunan S. Nah, himpunan semestanya ini 1 sampai 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6. Diagram Venn-nya itu seperti ini. Nah, tadi kan membuat persegi. Membuat persegi, terus si simbol S diletakkan di sebelah kiri. Pokoknya di pojok lah ya, bebas mau di kiri atau di bawah gitu, bebas pokoknya di pojok. Biar kalian nggak pusing. Terus kita ini kan diketahuinya ada himpunan A dan himpunan B. Kita tulis itu lingkaran 2, terus masukkan anggota-anggota dari himpunan A itu kan 1, 2, 3. Tinggal 1, 2, 3, tapi nulis 1, 2, 3-nya itu nulis anggota yang ada di dalam himpunan A dan B itu menggunakan noktah atau titik ya. Nah, ini titik 1, titik 3 gitu. Yang B-nya kan 4, 5, 6, kita tulis juga 4, 5, 6. Nah, sisanya yang 7, 8, 9 itu kita simpan di luar himpunan A dan B. Nah, itu termasuk ke himpunan semesta. Jadi semua ini adalah himpunan semesta gitu teman-teman. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Berikan alasannya. Nah, ini ya.
Yang A itu kumpulan siswa yang cerdas. Kenapa bukan himpunan? Tadi saya sudah jelaskan, karena kalau himpunan itu maknanya itu harus jelas. Sedangkan ini kumpulan siswa yang cerdas, kan itu belum tentu kata si A tuh si kelompok itu cerdas semua. Kan belum tentu ya, itu belum jelas. Terus yang kedua juga bukan himpunan. Kenapa? Karena buku yang tebal juga itu tidak bisa dikatakan jelas gitu, karena setiap orang juga beda penilaiannya. Bisa aja kata saya tipis, kata kalian tebal, atau sebaliknya gitu ya. Yang selanjutnya kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm itu termasuk himpunan karena jelas ini ada datanya. Nah, kalau ada datanya misalkan 160 cm atau 2 kilo, 40 kilo, nah itu termasuk himpunan gitu. Selanjutnya ada kumpulan lukisan yang indah. Itu juga bukan himpunan karena menurut seseorang itu indah, tapi kan tidak semua orang mengatakan lukisan itu indah. Ada aja yang biasa aja gitu yang nyebutnya tuh. Terus yang kedua, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Kucing anggota himpunan binatang. Nah, ini tuh disebut anggota ya. Benar, ya kan? Benar dong. Yang kedua, 1 bukan anggota nih. E-nya dicoret berarti artinya bukan anggota. 1 bukan anggota himpunan bilangan asli. Tentunya salah dong, karena 1 itu anggota himpunan bilangan asli harusnya. Yang ketiga, 3A himpunan bilangan asli kurang dari 8. Kita tulis semua anggotanya 1, 2, 3 hingga 7. Karena kurang dari 8 ya kan. Berarti yang kurang dari 8 jadi dari 7 ke 1 gitu. Yang terakhir, himpunan warna lampu lalu lintas. Warnanya ada 3 kan? Cuma 3, jadi merah, kuning, hijau. Udah, selanjutnya ada latihan soal. Ini ada beberapa latihan soal, totalnya ada 6 dan beranak nih, tapi saya yakin kalian pasti bisa mengerjakannya karena ini masih mudah. Nanti jawaban soalnya dikirim langsung lewat Telegram yang untuk siswa-siswa saya melalui Telegram, dan untuk yang baru bergabung di channel ini silahkan langsung komen aja di bawah ini. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh langsung komen di bawah ini. Ya adik-adik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Semoga dapat bermanfaat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.